Baik, teman-teman, mohon waktunya. Assalamualaikum, 6C. Waalaikumsalam. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin doanya. Ayo, Rina dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Anak-anak, coba dicek dulu temannya, kanan kirinya. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti kita semua sudah siap untuk memulai pembelajaran. Nah, agar lebih semangat anak-anak, kita mulai bernyanyi ya untuk mengawali pembelajaran hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Tahu ya lagunya ya? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Kita mulai ya. Lihat Ibu Pertiwi Sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Mas intannya terkenang. Hutan gunung lautan, simpanan kekayaan. Ibu sedang lara merintih dan berdoa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, sudah menyanyikan lagu ya anak-anak? Ya, Bu. Sekarang seperti biasa, setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, ada literasi ya. Ayo anak-anak, Ibu kasih waktu untuk literasi. Ya, sudah selesai ya anak-anak bacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semoga apa yang kalian baca sehari ini bisa menambah informasi dan wawasan untuk kalian ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih. Siapakah yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang Globalisasi, globalisasi. Iya. Nah, hari ini kita masih belajar terkait tentang globalisasi juga ya. Jadi materinya lebih banyak lagi globalisasinya. Baik, Bu. Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. 6C ya. Ayo, kita mulai tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, nah biar lebih semangat lagi, Ibu juga punya buka tutup. Nah, kita lakukan sama-sama ya, 6C ya. 1, 2, 3. Buka tutup sambil tersenyum. Hihi. Buka tutup sambil tertawa. Gulung-gulung digulung-gulung sambil teriak hore. Gulung-gulung digulung-gulung. Ayo semangat, semangat. Ya, sudah semangat semua nih anak-anak 6C hebat. Nah, ya, berarti kita bisa mulai pembelajaran hari ini dengan baik ya. Anak-anak, hari ini kita materinya adalah tentang globalisasi ya. Di tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah
nanti kalian akan mampu menganalisis keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Kalian juga nanti akan menguraikan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam keberagaman ekonomi di masyarakat. Lalu kalian mampu menjelaskan isi teks penjelasan eksplanasi yang didengar dan dibaca. Lalu kalian akan menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Lalu kalian akan bisa membuat peta pikiran dari teks eksplanasi yang dibaca, ya. Nah, anak-anak coba diperhatikan. Di sini Ibu tampilkan sebuah teks, ya. Judulnya globalisasi bermanfaat atau tidak. Ini ada juga di buku siswa ya, di buku kalian. Coba dibuka. Baik, Bu. Sambil kalian lihat, Ibu juga akan bacakan teksnya. Kalian simak dan dengarkan. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Nah, perhatikan di sekitar kita ya. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Nah, apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja ya anak-anak. Nah, kalian baca sampai selesai, diperhatikan anak-anak. Baik, Jadi, Bu. globalisasi itu dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri ya anak-anak. Misalnya masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya itu bisa menjadi pengaruh yang positif, tapi namun bukan tidak mungkin juga membawa perubahan yang negatif, membawa pengaruh yang negatif. Jadi globalisasi bermanfaat atau tidak? Nah, ada dampak positifnya dan ada dampak Negatifnya, Bu. dari globalisasi. Nah, apa saja dampak globalisasi bagi kita? Tadi kita sudah membaca teks globalisasi bermanfaat atau tidak. Ada dampak positifnya dan ada dampak Negatif. dari globalisasi. Nah, anak-anak hebat 6C, coba perhatikan apa yang Ibu bawa nih. Ibu bawa sesuatu ya. Kalian tahu ini? Apa itu, Coklat, Bu. Coklat, Bu. Bu. Aku suka. Ini juga apa nih? Kalian tahu? Oreo. Oreo. Ini juga ada apa nih anak-anak? Permen karet. Bu. Ya. Ibu juga punya ini. Tahu kalian ini apa? Ayo apa? Ini rumput laut ya? Rumput laut. Iya. Nori ya. Ini juga. Ini Ibu juga punya ini. Apa ini? Rumput laut juga, Bu. Itu samyang, Oh, samyang. Iya, ini ya. Ininya ada bacaan Koreanya ya, Bu. Iya. Nah, anak-anak, makanan-makanan yang Ibu bawa ini sebenarnya adalah makanan-makanan yang produksinya dari luar negeri. Ya. Tapi kalian suka nggak makan ini? Suka, tidak? Bu. Suka banget. Kalian suka menemukan makanan ini di mana? Di supermarket. Di Indomaret, Bu. Indomaret, iya pintar. Nah, sebenarnya anak-anak, makanan-makanan ini adalah makanan produksi luar negeri, tapi dijual juga di Indonesia, di negara kita. Seperti itu. Nah, kalian juga tahu ini apa? Ini apa ya? Handphone ya. Ini handphone anak-anak, handphone Ibu mereknya Samsung nih. Samsung itu buatan Indonesia atau buatan luar negeri ya? Luar negeri, Bu. Bukan luar negeri ya. Iya, jadi banyak juga barang elektronik yang buatan luar negeri tapi ada di Indonesia, diimpor ke Indonesia, diekspor ke Indonesia anak-anak ya. Durung. Nah, ini juga nih anak-anak. Wow. Ya, ini apa ya? Makanan apa ya? McD, Bu. Siapa suka makan di sini? Aku, Bu, Burger. Ini apa? Donat. Donat, iya. Nah, ini juga makanan yang berasal dari luar negeri, tapi berkembang banyak di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia ya, mereka sudah banyak membuka cabang di negara-negara lain. Tuh, padahal ini asalnya dari luar negeri, dari Amerika, Dunkin Donut, McDonald, ya. Itu makanan-makanan luar negeri yang berkembang di Indonesia. Nah, namun anak-anak, ada nggak makanan Indonesia yang di luar negeri?
Ada, Bu. Ada, contohnya apa? Rendang, Ada. Indomie, Bu, Indomie. Indomie. Iya, tempe. Indomie, aku suka Indomie. iya. Aku juga Banyak suka. juga ya. Bagus suka produk dari Indonesia ya. Jadi makanan Indonesia juga banyak yang sudah diekspor ke luar negeri. Ini salah satunya Ibu kasih contoh gambar di sini. Ada rendang ya, rendang dalam kemasan ini sudah diekspor ke beberapa negara di luar negeri. Terus ada gudeg juga. Tahu gudeg anak-anak? Tahu, Tahu, Bu. Bu. Nah, gudeg itu Manis. dari mana ya? Makanan khas Dari mana ya? Jogja. Jogja, Bu. Iya. Nah, gudeg ini biasanya dikemas dalam kaleng ya. Dalam kaleng lalu diekspor ke luar negeri. Ini juga selain makanan juga ada kerajinan-kerajinan dari Indonesia seperti batik, ya, ukir kayu, anyaman, itu juga diekspor ke luar negeri tapi buatan dari Indonesia. Indonesia. Kita harus bangga ya sebagai bangsa Indonesia karena punya kebudayaan yang beraneka ragam, bermacam-macam, ya. Nah, anak-anak, Ibu punya sebuah video. Kalian simak ya videonya ya tentang pengaruh globalisasi. Disimak dengan baik, ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PS, yaitu mengenai globalisasi. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kehidupan sehari globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit. Pertama, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun, kapanpun berada. Kerjasama asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Contoh yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, misalnya buru-buru pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Tidak internasional seperti jalela atau viral di dunia maya. Contoh yang ke-11 yaitu berpegang teguh beberapa contoh produk perdagangan yang ada di era globalisasi. Berikut adalah contohnya. Nah, bisa teman-teman dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi,
anak-anak. Sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Tadi di dalam videonya itu dijelaskan tentang globalisasi dan pengaruhnya ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya Negatif. globalisasi. Nah, sekarang Ibu akan membuat kelompok ya. Ada 4 kelompok di sini. Kelompok 1, kelompok Agustia dengan Putri, kelompok 2, Sulfa dengan Erva, kelompok 3 Rina dan Fani, kelompok 4 Ana dan Vivit ya. Kelompok ini nanti akan Ibu berikan tugas ya di LKPD. Coba nih dilihat LKPD-nya, tolong dibagikan ya Sulfa ya. Baik, LKPD-nya ke Bu. setiap kelompok ya. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Tadi kita sudah sama-sama membaca dan membahas tentang teks globalisasi bermanfaat atau tidak. Jadi dari teks tersebut, kalian ini bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan di LKPD. Yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi? 2, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Ya, Baik, silakan Bu. berdiskusi. Iya, silakan berdiskusi ya. Nah, setelah kalian menjawab tadi 5 soal yang diberikan, kalian juga harus membuat peta pikiran dari teks eksplanasi globalisasi bermanfaat atau tidak. Jadi di dalam teks eksplanasi itu ada 3 bagian ya, sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Ada pernyataan umum, ada deret penjelas, dan kesimpulan atau saran. Jadi kalian nanti akan menuliskan ini juga di sebuah peta pikiran yang Ibu bagikan juga ya. Nanti dikerjakan sama kelompok kalian, bisa didiskusikan. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, nanti akan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Bagaimana kita menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan? Yang pertama, kalian dengarkan teks yang dibacakan itu harus dengan cermat, ya. Dengarkan dengan baik-baik, disimak, dicermati. Lalu yang kedua, kalian harus catat informasi penting dari sebuah teks. Apa saja yang penting tadi dicatat? Judulnya, lalu bagian topiknya apa, deret penjelasnya, lalu kesimpulannya apa, saran penulisnya apa. Nah, yang ketiga, kalian kembangkan informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. Lalu kalian rangkai kalimat tersebut hingga menjadi sebuah paragraf yang baru. Nah, yang terakhir, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Kemudian ada menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengar teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Nah, kalian dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting, tuliskan dalam bentuk kalimat yang efektif dan menggunakan kata-kata yang baku. Ini juga sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, dari teks tadi, membaca teks eksplanasi globalisasi bermanfaat atau tidak, kita bisa menemukan informasi penting, yaitu tentang dampak globalisasi. Tadi Ibu bilang, dampak globalisasi itu ada berapa anak-anak? Ada dampak positif dan dampak Negatif. Pintar. Nah, ini dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja ya. Orang semakin semangat bekerja dengan adanya globalisasi. Lalu yang kedua, dapat memperoleh modal yang lebih banyak dan teknologi yang lebih canggih, tingkat kehidupan yang lebih baik, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, lalu cepat dalam berpergian atau mobilitas yang tinggi. Karena dampak globalisasi itu juga bisa membuat transportasi berubah menjadi lebih canggih ya. Ada kereta cepat sekarang ya, ada LRT, macam-macam. Itu berpengaruh dari dampak positif globalisasi. Lalu ada juga dampak negatifnya. Selain ada dampak positifnya dari globalisasi ini, apa saja kira-kira dampak negatifnya nih? Dampak negatif dari globalisasi, coba kira-kira apa ya? Nah, makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Jadi nilai-nilai budaya asing itu dapat dengan mudah masuk ke Indonesia tadi. Seperti K-pop ya. Banyak di sini yang suka K-pop ya, anak-anak kelas 6 ya. Suka ngefans ya sama, ya boleh ngefans ya, boleh
menyukai orang luar, tapi tidak melupakan budaya dalam negeri, budaya kita sendiri ya. Nah, lalu makin lunturnya semangat gotong royong, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri karena semakin banyak pabrik-pabrik, semakin banyak perusahaan, perumahan, jadi sehingga lahan-lahan dibangun habis. Terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Nah, lalu Ibu memberikan lagi nih, kerjakan LKPD 2. Ada tugas lagi untuk kalian ya. Tolong dibagikan lagi nih, Tia sekarang Ibu suruh ya. Bagikan Baik, LKPD-nya. Bu. Ini teman-teman. Mari kita kerjakan. Ya, silakan mengerjakan LKPD yang kedua. Kemudian, anak-anak nanti di dalam LKPD yang kedua ini, kalian akan menjawab soal-soal cerita tentang Mang Samad. Masih ingat nggak pelajaran tentang Mang Samad nih? Ini ada di pembelajaran sebelumnya ya. Cerita tentang Mang Samad, pengrajin Garut yang menembus pasar dunia. Ya, jadi Mang Samad ini pengrajin sendal kulit dari Garut, tapi dia bisa menembus pasar dunia. Jadi hasil produksi dari Mang Samad ini bisa diekspor ke luar negeri. Ya, ini harus kalian jawab berdasarkan teks Mang Samad itu ya. Ada 6 soal. Jadi kalian analisis bersama kelompok kalian keberagaman ekonomi masyarakat, lalu dampaknya apa bagi perekonomian bangsa dari teks pengrajin Garut yang menembus dunia. Lalu kalian uraikan nih sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam keberagaman sosial ya. Nah, anak-anak, sebelum mengerjakan, Ibu akan mengajak kalian bermain konsentrasi ya, biar lebih semangat mengerjakannya ya. Permainannya Marina menari sudah sering kita lakukan ya. Jadi kalau Ibu bilang Marina, kalian tangannya ke bawah seperti ini. Kalau menari lurus seperti ini. Kalau menara seperti ini ya. Mana? Marina seperti apa? Marina menari di atas menara. Bisa? Bisa ya? Bisa, Bu. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Coba Ibu akan ucapkan lebih cepat, kalian harus fokus ya. Coba, menari, Marina. Gimana menari? Menari, menari Marina di atas menara, Menara. di atas menara, di atas menara. Menara. Menari, Marina, Marina. di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ya, hebat 6C. Berarti masih fokus nih ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua biar semangat. Ya. Nah, anak-anak, Ibu jelaskan ya. Menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita itu harus bersikap bijak ya terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Karena setiap orang itu pasti punya perbedaan ekonomi, keadaan ekonominya berbeda-beda ya. Harus tetap saling menghargai. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Ya, karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Nih, dalam gambar ini anak-anak, kegiatan ekonominya berbeda-beda usahanya ya. Ini ada penjual buah, ada penjual sayur, dan ada penjual ikan. Berbeda-beda kegiatan usaha ekonominya. Ya, Lalu apa saja? Waktunya tinggal 3 menit ya. Ya, Pak. Sikap yang harus dikembangkan dalam keberagaman ekonomi yaitu mengembangkan diri ya, menerima adanya perbedaan, saling menghargai, tidak memandang diri lebih tinggi, dan tidak memandang ekonomi orang lain lebih rendah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalian tadi sudah menyelesaikan LKPD 1 dan LKPD 2 secara berkelompok. Lalu tugas kalian sekarang adalah mempresentasikannya ya, anak-anak. Silahkan dipresentasikan. Ya, sudah dipresentasikan ya, hebat kalian semua sudah presentasi semuanya, kelompoknya bagus-bagus tadi. Ibu lihat presentasinya, berarti kalian sudah cukup memahami ya materi yang Ibu berikan hari ini. Nah,
Sekarang siapa yang mau buat kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Globalisasi, Bu. Globalisasi. Terus selain itu kita belajar apa ya? Selain globalisasi tadi, sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam keberagaman Ekonomi. kita bisa menuliskan informasi penting ya dari Iya, teks yang sudah kita baca tadi. Tadi teksnya tentang apa? Globalisasi globalisasi. bermanfaat atau tidak? Iya. Nah, anak-anak sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang belum memahami atau masih bingung? Coba ditanyakan. Oh, Bu Guru, sudah jelas semua? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semua, hebat ya anak-anak ya. Jadi, kita sudah belajar tentang globalisasi hari ini, tentang sikap-sikap dalam keberagaman ekonomi, bagaimana menuliskan informasinya dari teks tersebut. Ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak atas waktunya ya. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik. Jangan lupa diulang pembelajarannya di rumah ya. Untuk kita bahas lagi besok ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.